Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Simon Perabai. Saya berharap bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Sang Halik, Tuhan kita Kristus Yesus. Dalam perjumpaan saat ini, saya akan kembali melanjutkan kisah yang pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya dalam perjalanan saya ke Makassar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, setibanya di Makassar pada waktu saya dirujuk ke rumah sakit besar di Makassar sebagaimana yang menangani mata. Penting untuk saya ingatkan kembali bahwa jadi pada waktu itu saya berangkat dari Mamuju ke Makassar itu, mata kiri saya ini masih melihat seperti biasa sebagaimana yang awalnya, sementara mata kanan saya ini ya sudah mulai dalam kondisi yang rabun, yang memang itu biasa kalau saya goyang-goyang tangan seperti ini, yaitu masih kelihatan tampak dalam kondisi yang dekat seperti ini. Ya, singkat cerita sampai di Makassar, kami diperiksa di rumah sakit yang saya maksudkan. Di sana itu ya menurut diagnosa dokter, ya saya diberikan obat karena beberapa hari kemudian saya akan menjalani operasi pada mata. Jadi dokter mengatakan, tim medis mengatakan ini pernah mengalami stroke, ya, stroke mata. Ya, ini juga pengalaman baru bagi kami. Ya Bapak Ibu, kalau saya mengatakan kami itu berarti saya dan istri saya, karena waktu itu ya banyak-banyak kami berdua yang menjalani keadaan tersebut atau berhubungan langsung dengan tim medis. Pada waktu itu ya ada informasi atau sukacita yang sedikit saya rasakan karena ya menurut dokter makan obat seminggu, karena minggu depan itu kami akan menjalani operasi mata. Sudah tidak. Beberapa hari kemudian kami kembali ke rumah sakit, kalau saya tidak salah kurang lebih 1 minggu. Dokter memeriksa mata saya ini dan ya waktu itu informasinya sudah berubah, melihat lagi dengan baik. Waktu itu atau tim medis mengatakan ya tidak bisa dioperasi karena ada pembuluh darah, ya, ada muncul pembuluh darah di mata yang akan menyebabkan pendarahan hebat ketika laksanakan operasi. Ya, padahal awalnya ya kami sudah merasa sedikit gembira karena ya berharap bahwa mata kanan saya ini akan bisa kembali melihat. Ya, singkat cerita kami lalu berkonsultasi dan akhirnya kami dijadwalkan untuk dirujuk ke rumah sakit kedua. Ya, jadi ini sudah rumah sakit kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, juga rumah sakit besar, juga tentu ahli dalam hal mata, untuk melaksanakan injeksi bola mata atau penyuntikan bola mata, karena rupanya hanya itu yang bisa dilakukan dalam konsultasi dengan dokter pada waktu itu. Lalu
kami menunggu jadwal yang ditetapkan karena pada waktu itu tidak bisa langsung melaksanakan perjalanan, ya kita menunggu jadwal sebagaimana yang ditetapkan di rumah sakit pertama. Waktu kemudian sesampainya di rumah sakit yang kedua, kami diperiksa dan ya pada waktu itu ada persoalan karena ya kasus yang berlanjut dari Mamuju itu juga dialami di rumah sakit pertama, terus ke rumah sakit kedua ini ya tekanan bola mata saya itu tetap mengalami kenaikan. Jadi tetap tinggi bola mata, tinggi tekanan bola mata saya. Sehingga ketika itu dalam jadwal yang ditetapkan untuk melaksanakan injeksi, ya saya atau kami ditempatkan di posisi terakhir. Kenapa terakhir Bapak Ibu? Karena ketika itu mata saya ini katanya harus disedot dulu cairan bola matanya. Disedot cairan bola matanya, baru sesudah itu bisa dilakukan injeksi. Ya. Singkat cerita, kami masuk di ruang operasi seperti yang ditetapkan atau direncanakan. Ya, ketika itu ya saya dilaksanakan injeksi bola mata pada kanan ini dan saya diinjeksi. Jadi saya waktu itu ditempatkan di pasien terakhir karena ya panjang prosesnya. Jadi biasanya orang langsung diinjeksi, sementara saya harus disedot dulu cairan bola mata saya ini karena tekanannya tinggi. Baru sesudah itu baru diinjeksi. Ya. Setelah selesai kami kembali dan seperti Bapak Ibu yang pernah dalam situasi pengobatan mata, biasanya di rumah sakit itu kalau kita sudah ditangani, apakah itu operasi atau suntik atau laser dan seterusnya, biasanya besoknya itu kita disuruh untuk kembali ke rumah sakit dalam rangka pengecekan bagaimana perkembangan dari mata ini. Singkat cerita, kami kembali esoknya dalam kondisi yang ya, selesai disuntik dan ya, ternyata apa yang ya diharapkan tidak seperti itu, karena mata kanan saya ini ya ternyata tetap, bahkan bisa dikatakan ya justru semakin mengurangi, semakin penglihatannya semakin berkurang, ya, mendekati mati atau habis, dead pada waktu itu. Lalu kegelisahan kami setelah itu terjadi sekarang, persoalan baru sekarang, ketika itu bagaimana dengan mata kiri ini? Karena mata kiri ini yang waktu itu yang diharapkan menjadi penopang untuk kehidupan selanjutnya. Lalu dalam konsultasi dengan medis, menurut istri saya, karena istri saya yang sering biasa berkonsultasi kalau selesai kami diperiksa, dia mengatakan bagaimana dengan mata kirinya ini, apakah tidak akan menular? Ya. Jadi menurut medis pada waktu itu seharusnya atau biasanya tidak menular karena sudah ditangani dengan cepat mata kanan saya ini.
Ya, jadi setelah kami kembali ke rumah, setelah diinjeksi pada waktu itu, malamnya itu kami sempat bercerita saya bercerita dengan istri saya. Dia mengatakan bahwa ketika saya di ruang operasi, di ruang injeksi, katanya pada waktu itu sebagaimana yang biasa dilakukan di rumah sakit, ketika sang pasien berada dalam rumah sakit itu, ya orang semua disuruh berdoa dan berserah menurut keyakinan masing-masing. Dan rupanya teman-teman yang muslim pada waktu itu ke musola, ya istri saya ini karena tidak ada sarana seperti itu di rumah sakit, maka ia memutuskan ia berdoa dan meminta petunjuk apa yang akan terjadi, karena memang ini hal baru bagi kami. Lalu ketika dia selesai berdoa, dia membuka nats pada waktu itu di renungan harian, santapan harian kalau saya tidak salah. Dia menemukan bacaan di situ dengan mengatakan yang berbunyi, ketika kisahnya itu ya nanti Bapak Ibu cek sendiri, ketika Paulus dalam perjalanan pelayarannya waktu ia ditangkap, ya, ia dalam kondisi yang pada waktu itu diterpa badai. Jadi diterpa badai dan ada kegoncangan iman di tengah laut. Seperti yang ya diceritakan di Alkitab itu, Paulus karena orang katanya sudah mulai goyang, ya, lalu merasa bahwa kapal ini akan hancur, ya, Paulus bangun dan menenangkan mereka. Rasul Paulus bangun menenangkan mereka dan mengatakan bahwa saudara-saudara jangan takut, karena kita akan sampai di daratan atau di tujuan dengan segala selamat. Tapi mari kita kosongkan atau kita buang semua barang-barang yang tidak berguna pada waktu itu. Lalu dari firman Tuhan itu, waktu itu kami berefleksi mengatakan bahwa ya kita serahkan semua ini kepada Tuhan, karena ya siapa tahu ya dengan berserah membawa pergumulan ini semua kepada Tuhan, kita akan selamat seperti yang disampaikan, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Tuhan pada waktu itu, yaitu kekuatan kami.